Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftareja dari kelas A1 Prodi Ilmu Komunikasi ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Jaka Tarub. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda yang bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki dan menjadikannya anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jaka Tarub. Jaka Tarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jaka Tarub menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang tampan dan banyak gadis-gadis yang ingin menjadi istrinya, namun ia belum ingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jaka Tarub untuk segera menikah. Namun lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari Mbok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jaka Tarub pun sangat sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Jaka Tarub sering melamun dan pekerjaannya yang di sawah sekarang terbengkalai. Sia-sia aku bekerja, untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jaka Tarub. Suatu malam, Jaka Tarub bermimpi memakan daging rusa. Pada saat itu ia terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan. Namun ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Suatu ketika ia melewati telaga itu, dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 bidadari cantik tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Jaka Tarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jaka Tarub merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelahnya, para bidadari beres mandi. Mereka pun berdandan dan bersiap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun salah satu dari mereka tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari. Namun hingga senja tak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri di tempat tersebut. Kakak-kakaknya kembali ke kayangan. Ia merasa sangat sedih. Tak lama kemudian, Jaka Tarub datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jaka Tarub sangat bersemangat dalam menjalani hidupnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jaka Tarub untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelah ia menjadi istrinya. Rahasia Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jaka Tarub yang tinggi, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak, seperti wanita umumnya. Karena tumpukan padi yang terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi tersebut. Ternyata selendang tersebut ada di lembung gabah yang disembunyikan oleh suaminya sendiri. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kayangan. Jaka Tarub pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke kayangan. Namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya. Hingga akhirnya ia pergi ke kayangan.
Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun dengan satu syarat, Jaka Tarub tidak boleh bersama Nawangsi ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jaka Tarub menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsi. Sungguh kesalahan yang tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik. Jadi pesan moral yang dapat diambil dari kisah Jaka Tarub adalah jangan pernah mengingkari janji, karena tidak menepati janji hanya akan mendatangkan sesuatu yang buruk di masa yang akan mendatang. Selain itu juga jangan mudah dalam mengucapkan janji atau sumpah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.